Saudara Presiden menunjuk Kasal Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun. Apa yang menjadi tantangan Panglima TNI ke depan? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat militer Koni Rahakudini. Selamat malam Bu Koni. Selamat malam. Kita juga akan sapa anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Dev Laksono. Tapi kita masih menunggu Pak Dev untuk terhubung bersama kita. Bu Koni, pertimbangan Presiden memilih Laksamana Yudo sebagai calon Panglima TNI, apakah pilihan terbaik saat ini? Pertama kita harus ucapkan selamat dan apresiasi kita setinggi-tingginya kepada Presiden, karena Presiden memenuhi janjinya di awal beliau memimpin negeri ini ketika menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara poros maritim dunia dan harus mewujudkan nawacita. Ketika kita baca nawacita itu akan sangat jelas, di situ disampaikan bahwa kita harus punya kekuatan pertahanan di dua samudra. Tadi saat ini dibuka kan ada gambaran bagaimana global firepower tadi kan. Saya cuma mau mengingatkan begini aja, global firepower itu hitungan yang menurut saya itu kurang valid ya. Jadi Oke. kita juga jangan terlalu menganggap itu benar gitu. Karena begini, kalau kita mau melihat bagaimana sebuah kekuatan pertahanan itu dibangun, dia tuh ada 3 hal utama. Pertama adalah bagaimana power projection. Artinya kita itu mau dan bisa dan berapa lama digelar di mana gitu. Jadi misalnya sekarang kalau kita melihat konstelasi geopolitik, maka abad sekarang itu abad Asia. Lalu kita dekat di titik-titik hotspot kawasan. Nah makanya kemudian power projection kita sudah tidak lagi bisa inward looking, tetapi outward looking defense. Itu nomor satu. Nomor dua, aset. Aset itu dari tadi yang digambarkan oleh global firepower, ada benarnya ada tidaknya, tapi anggaplah itu benar. Masalahnya adalah bukan berapa banyak aset kita miliki. Ya, walaupun dari even global firepower tadi juga itu masih kurang lah. Masa Indonesia sebesar ini frigatnya 7 gitu kan agak nggak mungkin. Nah, tapi bagaimana dia readiness-nya. Jadi ketika kita punya aset, siapkah dia di-deploy? Itu menjadi sangat penting. Dan Oke. inilah menjadi PR yang menurut saya akan dibawa oleh Pak Yudo. Tapi kedua, kita sangat apresiasi kepada Panglima TNI Andika Perkasa karena waktu saat-saat kami berdiskusi tentang calon Panglima selanjutnya, beliau menyampaikan ini kemungkinan besar adalah Pak Yudo karena tadi bahwa Indonesia harus mewujudkan poros maritim dunia, lalu banyak Hmm. hal yang mesti dibuat terkait roadmap pertahanan kita sebagai negara maritim. Dan ini sangat menarik, apalagi kalau kita lihat misalnya di konstelasi kawasan kan terakhir-terakhir ini misalnya ada isu seolah-olah Taiwan akan menjadi hotspot kan, atau Laut Cina Selatan, atau mungkin di Indonesia bagian timur. Nah, bagaimana kemudian Kasal, even though ada yang bilang bahwa jangkanya pendek untuk memimpin sebagai panglima baru, tetapi jangan lupa beliau mampu akan membuat sebuah roadmap pertahanan yang significance, yang sangat penting, yang mengandung tiga elemen tadi. Power projection yang benar untuk sebuah negara maritim, readiness yang benar, dan juga aset yang benar. Itu yang paling penting. Oke, artinya penunjukan Yudo Margono ini akan jadi wujud dari cita-cita Pak Jokowi untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara poros maritim dunia. Tapi sebelum saya masuk lagi ke sana, Bu Koni, saya mau ke Pak Dev dulu. Pak Dev, jadi ini selanjutnya setelah surprise ini sampai ke DPR, tahapan selanjutnya kapan fit and proper test-nya, Pak Dev? Iya, jadi kalau ngikutin aturannya itu setelah surat diterima akan ada bamus atau rapat pimpinan untuk menetapkan agenda rapat paripurna, lalu rapat paripurna diadakan dan rapat paripurna menugaskan Komisi 1 untuk melakukan fit and proper test. Fit and proper test dilaksanakan, lalu hasilnya diserahkan ke pimpinan, pimpinan membuat bamus lagi atau rapat pimpinan untuk membuat rapat paripurna dan disahkan di rapat paripurna untuk dikembalikan kepada Presiden. Dan ini harus dilakukan karena memang semua hasil kerja DPR itu harus diputuskan secara bersama-sama. Jadi bukan hanya kinerja 1-2 orang ataupun hanya 1-2 komisi atau 1-2 fraksi, akan tapi adalah hasil kerja DPR secara keseluruhan. Oke, setelah lolos fit and proper test, apa PR besar dari seorang Laksamana Yudo Margono oleh DPR Komisi 1? Ya, tentu banyak tugas-tugas Pak Yudo yang harus dikerjakan. Pertama ya harus sesuai dengan konsep Presiden untuk membangun tol laut, ya itu harus membangun kekuatan angkatan laut. Akan tapi pasti akan selalu menemui kendala yang dikatakan kekurangan dana. Pasti selalu yang disampaikan itu karena memang
minimum essential force itu berapa ratus triliun, sementara anggaran Kemhan dan Mabes TNI itu hanya sekitar 130 triliunan. Memang dari situ saja sudah kelihatan bahwa uang dana yang disiapkan itu hanya sepertiga. Akan tapi itu bukan berarti tidak mampu, tidak kendala. Itu harus berpikir kreatif. Nah, inilah tugas-tugas daripada Panglima TNI untuk terus berpikir bagaimana memajukan kekuatan militer kita, karena ini berkaitan dengan kedaulatan negara, tapi bukan hanya tidak hanya dilihat dengan jumlah personil, jumlah kapal, jumlah tank, jumlah pesawat, akan tapi juga lebih penting sekarang di era digitalisasi, bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, jadi kita harus bisa berpikir untuk menggunakan peralatan-peralatan seperti drones, baik itu drone laut, drone udara. Nah, hal itulah yang harus terus didorong. Dan juga harus meningkatkan kualitas SDM personil TNI, harus lebih paham dan lebih melek akan teknologi, akan lebih supaya bisa lebih mengerti dan juga mengetahui kekuatan-kekuatan potensi musuh-musuh dan lawan kita yang bisa mengganggu kedaulatan negara kita. Oke, itu utamanya di sektor maritim. Kalau tadi saya kembali ke Bu Kony lagi. Bu Kony, tadi kan kita juga sempat singgung sedikit soal bagaimana kemudian masa jabatan dari Panglima TNI yang jika memang nanti lolos fit and proper test, Laksamana Yudo Margono. Ini kan akan pensiun di November 2023. Ketika fit and proper testnya baru terjadi di Desember besok. Artinya kan hanya sekitar 11 bulan masa jabatannya sebagai Panglima. Apakah ini cukup untuk membuat perubahan yang cukup signifikan di tubuh TNI? Saya rasa pertanyaan ini pernah diajukan yang sama ketika Pak Andika Perkasa juga ditunjuk jadi Panglima TNI kan. Jadi kita harus paham betul tentara itu lain cara bekerja dengan sipil. Mereka itu menetapkan target dan ketepatan serta jangka waktu itu biasanya sangat presisi. Jadi kalau itu jangan dikhawatirkan. Tetapi sekali lagi kita berharap dalam waktu yang diberikan kepada Pak Yudo Margono sebagai Panglima baru, itu betul-betul yang saya harapkan adalah Indonesia betul-betul punya roadmap bagaimana sih mewujudkan sebuah kekuatan angkatan perang ya. Saya lebih menyatakan kita harus tidak angkatan perang karena tadi tantangan kita tuh tidak inward looking tetapi lebih ke outward looking defense. Dan bagaimana tadi kemampuan angkatan laut dilindungi oleh proyeksi udara yang disampaikan juga oleh Pak Dev Laksono tadi, bagaimana kemampuan dunia maya atau kemampuan drone dan lain-lain itu sangat perlu diaktifasi. Tapi yang paling penting adalah menghadapi tantangan ke depan ini yang paling kita harapkan diselesaikan oleh Panglima baru kita adalah bagaimana network centric operations itu bisa diwujudkan dalam 3 matra ini. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut kemampuan 3 matra terpadu. Jadi ada komunikasi antara darat, laut, udara ketika bergerak bersama untuk menghadapi musuh dan ancaman. Itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah isu bagaimana tentang kemampuan cyber ya. Karena saya juga melihat tantangan kita bisa lihatlah. Saya selalu beranggapan itu pada yang terburuk ya. Misalnya Rusia bisa di-attack dengan beragam sanksi dan juga dipermainkan secara dunia cybernya. Nah, mungkin kita harus lihat bagaimana Amerika melakukan kekuatan cybernya, bagaimana Cina melakukan itu. Kita mungkin mesti juga ke sana, yaitu ada di angkatan udara sebenarnya. Jadi ini agak membingungkan. Tapi kalau saya pikir, kalau memang kita membangun sebuah network centric operations yang betul-betul kita harapkan, maka sebenarnya kekuatan cyber yang mumpuni, yang letal ya, yang mampu attack itu harus ada di angkatan udara, bukan dimanapun juga. Karena itulah sebenarnya sebuah angkatan bersenjata itu normalnya berlaku. Karena sekarang ancaman yang tidak terlihat itu lebih mengerikan daripada ancaman yang terlihat. Tantangan perang masa depan. Baik, Bu Kony, kalau ini kembali lagi yang tadi, kalau Pak Andika dulu ketika masa jabatannya kurang dari setahun tapi tidak mendekati masa pemilu, ini beda dengan nanti Pak Yudo ketika beliau pensiun di 2023 bulan November, 4 bulan kemudian kita akan masuk masa pemilu 2024, pemilu serentak, pemilu yang persiapannya akan sangat luar biasa, perhelatan pertama di Indonesia. Pemilu kan Februari. Ya, cuma maksudnya gini, artinya tugas Jokowi untuk kembali memilih Panglima TNI lagi itu akan jadi PR. Kalau menurut Bu Kony, siapa yang paling berpeluang? Kalau bukan nama, tapi apakah matra mana yang paling berpeluang? Dan apakah justru mungkin Presiden justru akan memperpanjang masa jabatan hingga Pilpres 2024 usai? Mana yang kemudian paling mungkin? Saya sih nggak tahu ya, Mbak. Tapi kalau saya perhatikan, kita itu punya kebiasaan kalau walaupun ini tidak berarti benar ya, kebiasaan seolah-olah ada keyakinan bahwa jika terjadi pilpres itu harus panglimanya itu darat. Nah, tetapi kan itu nggak selalu benar juga. Kita bisa lihat kemarin kan tidak harus darat gitu. Nah, jadi saya nggak tahu dan saya tidak punya hak untuk menyatakan siapa. Even DPR mungkin juga nggak bisa mengatakan itu siapa. Tapi yang pasti adalah
di 3 di antara kepala staf baru gitu. Ini pasti karena kan ketika ketika Pak Yudo menjadi Panglima, Angkatan Laut akan diisi kepala staf Angkatan Laut baru. Dan saya rasa di Angkatan Darat juga ada pergeseran. Demikian juga Angkatan Udara. Nah, calon-calon baru itulah yang kemudian akan menjadi calon panglima berikutnya. Itu pun kalau tidak ditetapkan oleh presiden berhak saja menentukan misalnya kalau dirasa Pak Yudo harus diperpanjang, kenapa tidak gitu. Sama seperti kita kemarin merasa bahwa Pak Andika juga sebenarnya ada isu untuk diperpanjang, tapi kan tidak. Jadi kita nggak tahu. Saya kira kita lebih baik berkonsentrasi kepada tugas utama Pak Yudo yang dalam waktu yang diberikan sehingga kita tidak berandai-andai apa yang bisa dilakukan beliau dengan segala kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman beliau untuk mewujudkan apa yang kita belum punya. Roadmap atau cetak biru pertahanan atau angkatan perang sebuah negara poros maritim. Itu PR kita selama 8 tahun ini yang harus saya kira diselesaikan oleh Pak Presiden. Dan itu kenapa Pak Presiden dengan percaya diri hanya menetapkan satu nama, Pak Yudo Margono, dan tidak 2 nama dicalonkan ke DPR. Oke, kalau soal pensiun ini apakah kemudian juga jadi perhatian DPR, Pak Dev? Kami sih tidak melihat itu menjadi suatu kendala, ya karena namanya prajurit TNI pasti siap mengabdi dan bertugaskan di mana saja dan sampai berapa waktu yang dibutuhkan. Akan tapi memang secara undang-undang di situ jelas bahwa prajurit TNI hanya bertugas sampai dengan usia 58 tahun. Ya selama undang-undang itu belum berubah ya kita hanya bisa berpegang pada aturan tersebut. Nah, selebihnya gimana ya kita lihat perkembangan. Baik, artinya sekarang kita tinggal menunggu bagaimana proses fit and proper test yang akan segera digelar oleh Komisi 1. Terima kasih dulu Pak Dev, terima kasih juga Bu Kony telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita akan nantikan hasilnya dan juga kita akan segera memiliki Panglima TNI yang baru.